Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Halimatus Sadia dari program studi ekonomi syariah semester 1 kelas D. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Saya akan menceritakan sedikit ringkasan tentang biografi Sayyidina Utsman bin Affan. Utsman bin Affan lahir pada 574 Masehi dari golongan Bani Umayyah. Beliau masuk Islam atas ajakan Abu Bakar dan termasuk dalam golongan As-Sabiqunal Awwalun, yaitu golongan yang pertama masuk Islam. Utsman bin Affan dilahirkan dari seorang ayah yang bernama Affan bin Abi Alias, yaitu dari suku Bani Umayyah, dan ibunya yang bernama Arwa binti Quraisy dari Abdu Syams. Utsman memiliki satu saudara perempuan yang bernama Aminah. Utsman merupakan satu dari 22 orang di Mekah yang tahu cara menulis dengan baik. Ayah Utsman meninggal di usia muda saat berpergian ke luar negeri dan meninggalkan Utsman dengan harta warisan yang sangat besar, sehingga Utsman menjadi pedagang seperti ayahnya. Bisnisnya juga berkembang sangat pesat dan membuatnya menjadi salah satu orang terkaya di antara orang-orang Quraisy lainnya. Utsman merupakan sahabat Nabi dan juga khalifah ketiga dari Khulafaur Rasyidin. Beliau dikenal sebagai pedagang kaya raya dan handal dalam bidang ekonomi, dan juga beliau sangat dermawan. Beliau banyak membantu ekonomi kepada umat Islam di awal mulainya dakwah Islam, sehingga beliau mendapatkan julukan yaitu Zunnurain, yang berarti dua cahaya. Julukan ini didapat karena Utsman telah menikahi putri kedua dan putri ketiga Rasulullah SAW yang bernama Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Setelah kembalinya Utsman dari perjalanan bisnis ke Syuriah pada 611 Masehi, Utsman mengetahui tentang misi yang dinyatakan Nabi Muhammad SAW. Setelah berdiskusi dengan Abu Bakar, Utsman memutuskan untuk masuk Islam dan menjadi salah satu orang yang paling awal masuk Islam, mengikuti Ali bin Abi Thalib, Zaid, dan Abu Bakar dan beberapa sahabat yang lainnya. Masuknya Utsman bin Affan ke agama Islam itu membuat marah suku Bani Umayyah yang sangat menentang tentang ajaran Nabi Muhammad SAW. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakannya musyawarah untuk memilih khalifah yang selanjutnya. Ada 6 orang kandidat, yaitu Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan yang terakhir ada Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Jubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah mengundurkan diri, sehingga hanya tertinggal 2 kandidat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Karena suara masyarakat lebih memilih Utsman bin Affan sebagai khalifah selanjutnya, dan juga karena Ali bin Abi Thalib itu usianya terpantau lebih muda daripada Utsman bin Affan, maka Utsman yang berumur 70 tahun itu menjadi khalifah ketiga dan tertua setelah Umar bin Khattab. Pada tanggal 17 Juni 656 Masehi, ketika menemukan gerbang rumah Utsman bin Affan dijaga ketat oleh penduduknya, pemberontak Mesir memanjat dinding belakang dan merayap masuk meninggalkan para penjaga yang ada di gerbang. Para pemberontak masuk ke dalam kamar Utsman bin Affan dan memukul kepala Utsman bin Affan ketika beliau sedang membaca Al-Quran. Nailah, istri Utsman, melemparkan dirinya ke tubuh beliau untuk melindungi Utsman dan mengangkat tangannya untuk membelokkan pedang yang mengarah ke Utsman. Jari-jarinya terpotong dan pukulan berikutnya membunuh Utsman. Beberapa budak Utsman menyerang balik dan salah satunya itu membunuh pembunuh bayaran itu, dan pada gilirannya juga dibunuh oleh pembunuh bayaran itu.
Para pemberontak mencoba memenggal mayat Utsman, tetapi istri Utsman dan juga Ummu al-Banin melemparkan dirinya seraya berteriak, memukul wajah mereka dan merobek pakaian mereka sampai para pemberontak itu terhalang. Pada akhirnya para pemberontak itu meninggalkan rumah Utsman, sedangkan para penduduk yang mendengar kejadian tersebut masuk ke dalam kamar Utsman, tetapi sudah terlambat. Bagian yang saya suka adalah karena kepribadian yang jujur, dermawan, dan juga sangat rendah hati oleh Utsman bin Affan. Beliau dinikahkan dengan dua anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ruqayyah wafat setelah perang Badar dan lalu beliau dinikahkan dengan Ummu Kulsum. Maka dari itu beliau dijuluki sebagai dua cahaya. Ibrah yang dapat kita ambil dari cerita biografi Utsman bin Affan adalah walaupun kita mempunyai banyak harta yang sangat berlimpah, tetapi kita tetap harus bersikap jujur, dermawan, dan juga rendah hati. Ketika kita masih bisa membantu seseorang, lebih baik kita membantu orang yang kesusahan, apalagi orang yang berada di sekitar kita, dan jangan merasa sombong atas apa yang kita miliki. Sesungguhnya semua harta yang ada di dunia ini akan kembali kepada yang memberinya atau Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.